Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firza Bayu Utama. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan UPBJJ UT Jakarta. Jadi pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas 2 ya untuk mata kuliah basis data, yaitu praktikum SQL dengan menggunakan SAM. Jadi di sini saya sudah menginstal SAM-nya juga. Bisa kita lihat di bagian sini ya. Ntar sepertinya saya akan menunjukkan dulu. Nah, di sini saya sudah install dan saya sudah jalankan juga untuk Apache dan MySQL-nya. Lalu saya sudah ada di MyPHP-admin juga, localhost. Kemudian saya sudah masuk juga ya, akan mulai masuk ke CMD-nya juga untuk bagaimana kita memulai manipulasi datanya juga. Saya akan menggunakan contoh dua ya, di CMD dan di lokal host ini, phpMyAdmin. Jadi misalkan kita ingin menggunakan CMD, kita perlu mengetikkan yang namanya sebelum masuk itu SQL winpu root. Nah, ketika kita enter, kita sudah masuk ke database-nya ya, database dari MariaDB ini. Misalkan kita show databases, ini menu-menu ini sama isinya dengan menu yang ada di MyPHPAdmin ini. Ya, yang di sebelah kiri ini. Ini sama. Information scheme, MySQL, performance schema, phpMyAdmin dan tes. Dan di CMD juga sama. Lalu misalkan kita ingin meng-create database baru di CMD, kita bisa menggunakan namanya itu create ya. Create database. Jadi di sini kita akan ketikkan saja create database rumah sakit sesuai dengan soalnya aja. Nah, query oke. Pilihan show database. Nah, di sini ada rumah sakit ya. Kalau misalkan kita lihat di phpMyAdmin-nya, kita refresh. Di sini sudah ada database baru namanya rumah sakit. Tapi isinya belum ada apa-apa, belum ada table apa-apa ya. Jadi misalkan kita ingin membuat table, bisa dilakukan di CMD ataupun di phpMyAdmin ini ya. Kalau menggunakan CMD memang agak cukup rumit ya untuk input-inputnya, itu lebih manual, kita harus mengetiknya. Dan mungkin saran saya lebih baik kita menggunakan phpMyAdmin ya untuk create table. Mungkin kalau untuk manipulasi data ya, manipulasi data manipulation language itu kita bisa menggunakan CMD. Tapi untuk meng-create table-nya mungkin saya akan menggunakan phpMyAdmin ya. Mengapa kita menggunakan phpMyAdmin daripada kita menggunakan CMD? Sebenarnya itu preferensi masing-masing aja ya, karena tergantung efisiensinya juga. Menurut saya menggunakan GUI phpMyAdmin itu juga lebih ringkas saja prosesnya daripada kita harus mengetik semua sitak MySQL-nya di CMD lalu baru kita add table-nya satu-satu. Dan apabila table-nya ada banyak dan contoh datanya juga ada banyak, kan juga lumayan memakan waktu. Jadi kita akan menggunakan phpMyAdmin-nya aja langsung di browser ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini soalnya itu kan ada contoh kasus untuk tugas 2 ya. Di sini ada entity dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan dokter. Dan di sini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 table ya. 6 table maksudnya itu ada 6 entity. Jadi kita pertama akan masukkan table pertama. Mungkin table pertama yang akan kita masukkan itu dokter admin ya. Atau yang lebih dikit dulu atributnya. Seperti dokter admin juga dikit. Boleh kita add dulu dokter admin. Ini kita kasih namanya dokter admin. Terus number of column ini adalah jumlah atributnya ya. Jadi misalkan atributnya di soal ini ada 3,
ya kita isinya 3 gitu. Terus kita pencet create. Nah, di sini nama nama ininya, nama atributnya. Misalkan kita mau isi nama atributnya itu untuk di soal ini ID dokter. Oh, ID data ya. Untuk primary key-nya itu ID data. ID data. Terus isinya misalkan 3 integer, tipenya integer yaitu angka. Terus kita setting ini sebagai primary key. Gimana cara settingnya? Kita menuju ke index. Terus kita klik primary. Terus kita go aja. Terus ini auto incrementnya kita centang sesuai dengan yang ada di soalnya. Lalu kita add juga untuk ID. Atribut kedua itu ID dokter. Dan ini juga integer ya. 3, dan ini nggak perlu primary karena kita sudah ada primary-nya ya. Primary itu ya satu aja gitu, unik. Nggak perlu ada 2 gitu. Lalu selanjutnya kita add ID admin ya, ID admin. ID admin integer, ini bisa 3. Atau mungkin kita ubah di dokter itu menjadi 5 mungkin. Biar lebih berbeda aja. Habis itu kalau sudah diisi semua, akan kita save. Nah, di sini akan muncul ya di rumah sakit ini. Nah, di table ini ada dokter admin. Di sini sudah masuk. Kalau kita ingin melihat isinya apa saja gitu kan, kita tinggal klik aja. Terus kita lihat strukturnya. Isinya ada ID data, ID dokter, dan ID admin. Seperti itu. Nah, kalau menggunakan CMD itu dia langkahnya agak lebih panjang dan agak memakan waktu ya, karena kita harus mengetik semuanya itu manual. Jadi misalkan kita ingin membuat table baru lagi ya, yaitu misalkan tabelnya itu namanya administrator di sini. Terus apa yang harus kita lakukan ya, kita harus membuat create table di sini, administrator namanya. Ya, sini langsung kita enter, lalu kita masukkan value apa aja yang akan ingin kita masukkan. Misalkan ID admin itu integer dengan jumlah integer itu misalkan 3. Lalu kita add juga ini sebagai primary key ya, primary key auto increment. Seperti ini. Lalu dan nama admin misalkan admin, ini tipenya itu varchar, variabel karakter, itu berjumlah misalkan 30. Di sini juga ada waktu jaga sebagai varchar juga, sebagai varchar dengan jumlahnya itu misalkan 100 var gitu. Terus kita enter aja kayaknya. Ada error sebentar. Oh ya, karena ini error karena kita belum select rumah sakitnya ya. Jadi kita harus select dulu rumah sakitnya. Nah, kita sudah ada di rumah sakit, kita tinggal create table-nya. Nah, create table-nya udah jadi. Kalau kita mau show itu kita menggunakan show table ya. Show table. Jadi ada 2. Yang satu kita add di CMD yang menggunakan CMD itu administrator. Lalu yang dokter admin itu yang kita add menggunakan PHP MyAdmin tadi di localhost. Nah, jadi kalau kita lihat di PHP MyAdmin ya, misalnya kita refresh nih. Untuk sekarang kan cuma masih ada dokter admin ya di sebelah kiri ini. Misalnya kita refresh, sekarang ada 2. Di dalam rumah sakit ini ada 2 table, administrator dan dokter admin. Jadi kalau ditanya kita lebih simple menggunakan CMD atau PHP MyAdmin, ya kan? Lebih simple menggunakan PHP MyAdmin gitu. Jadi kita akan add table selanjutnya itu menggunakan PHP MyAdmin untuk mempersingkat waktu aja.
Sini kita akan add tabel dokter ya selanjutnya. Kalau untuk dokter itu dia primary key-nya itu kita cek soal dulu. Sebentar. Nih, primary key dari dokter itu adalah ID dokter ya. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan atribut ID dokter dengan integernya, misalkan ID dokter itu 5 tadi ya. Kita menyamakan aja. Terus primary key. Nah, add kita centang juga. Lalu selanjutnya ada nama dokter. Ini sebagai variabel karakter. Misalkan nama dokter itu ya 30 lah. Cuma. Ya. Lalu selanjutnya ada alamat dokter ya. Dokter. Juga varchar, misalkan 100 dia. Tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Kita kasih sebagai date aja. Terus nomor HP. Di nomor HP. Integer 15 misalkan nomor HP ya. Terus spesialis sebagai variabel karakter. Kita kasih 15 juga. Itu waktu kerja. Waktu kerja misalkan dari kapan sampai kapan gitu kan. Kita kasih 100. Oke. Jadi kita save dan seharusnya sudah ada. Nah, di sini jadinya kita akan ada 3 table di sini total ya. Lalu kita akan terus menambah sampai semua entity yang ada di soal itu kita tambahkan ke sini ya. Oke, jadi saya sudah menambahkan semua entity ya. Ini ada 6 totalnya dengan masing-masing atributnya. Sini administrator itu dengan atribut ID admin, nama admin, waktu jaga. Lalu kalau untuk yang daftar itu ID daftar, ID pasien, ID admin sebagai atribut. Lalu untuk entity dokter kita punya atribut ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis waktu kerja. Lalu dokter admin juga ada 3 atribut, ID data, ID dokter, ID admin. Lalu entity pasien, di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, lalu ada pasien dokter untuk yang terakhir. Ini sesuai dengan soal tugas 2 ya. ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan ID admin. Lalu selanjutnya kita akan membuat relasi ya untuk table-table ini atau entity-entity ini. Langkah pertama sebelum kita membuat relasi, kita harus membuat foreign key-nya dulu untuk masing-masing entity itu ya. Di sini menurut panduan dari tugas 2-nya ya, kita harus menyeting foreign key-nya itu pada table dokter admin, terus table daftar, sama table pasien dokter. Ya, ada 3. Dan di sini sudah ditentukan ya, ID dokternya untuk sebagai foreign key, terus ID admin, lalu ID pasien, dan seterusnya. Untuk menyetingnya itu kita hanya perlu ke table yang kita tuju, lalu kita tentukan. Tinggal kita tentukan di sini dokter admin, foreign key-nya itu ID dokter sama ID admin. Jadi kita sudah masuk di dokter admin. Jadi 2 atribut lainnya ini akan menjadi foreign key. Kita klik more, index, lalu kita oke. Nah, sudah terdaftar. Satu lagi kita add. Ini sebagai foreign key ya. Ini logonya sudah ada. Setelah itu kita tambahkan untuk yang daftar ya. Yang daftar ke struktur, lalu ID pasien dan ID admin sebagai foreign key-nya. ID pasien dan ID admin. Sudah selesai, lalu untuk selanjutnya ada pasien dokter.
Pasien dokter itu untuk yang ID dokter dan ID pasien saja. Ini ID dokter itu foreign key, ID pasien juga foreign key. Nah, sudah selesai, sudah kita add semua di masing-masing tablenya ya. Setelah kita add foreign key-nya, kita langsung membuat untuk relasinya ya. Kita akan membuat relasi sesuai dengan yang ada panduan prakteknya sini ya. Itu dengan cara kita klik di database rumah sakit, lalu kita pergi ke designer ini. Nah, sini. Ini sudah ada dokter admin. Loh, ini cuma ada 5 table nih. Sebentar. Nah, sebenarnya itu table yang waktu saya tes dulu ya. Saya tes, mencoba-coba. Dan ini table yang kita udah add ya. Sini masih untitled gitu. Kita akan atur sesuai dengan yang ada di panduannya aja ya. Nah, di sini ada dokter admin di sini. Lalu ada administrator. Lalu ada daftar ya. Daftar di sini di bawahnya pasien, di sini dokter paling akhir. Ya, pasien dokter. Nah, seperti ini ya susunannya, relasinya yang akan kita buat. Lalu untuk relasinya itu kita tinggal create relationship di bagian menu kiri ini ya. Create relationship, lalu kita create chat. Nah, kan kita tinggal select reference key-nya ya. Jadi misalkan di sini ada pasien, reference key-nya dari sini. Terus kita select foreign key yang akan dituju di sini, ID pasien. Sesuai dengan namanya aja gitu ya. ID pasien. Create relationship. Untuk yang ini kita pilih cascade, oke. Nah, sudah selesai. Ups, kok jadi berantakan ya? Bentar. Kayaknya emang harus untuk di save terlebih dahulu biar tidak berantakan ya. Misalkan kita save dulu. Patch, misalkan di sini patch name-nya database rumah sakit. Oke, kita save. Sudah. Balik ya sini. Nah, pasien sudah. Lalu kita akan tambahkan lagi sampai kita semua membuat relasi table final ini ya. Oke, kita tinggal create relationship. Terus ini ID dokter sebagai sini. Cascade. Nah, oke. Udah jadi. Sudah ID dokter ke dari reference table dokter ke foreign key-nya dokter admin. Lalu kita create lagi relationship untuk yang ID admin ya. ID admin sini foreign key-nya. Skate. Oke. Selesai. Ke relationship lagi. Sekarang untuk yang ID admin ini ke daftar. Ya, jadi kayak kita tinggal menambahkan primary key ini ke foreign key yang ada di table lainnya gitu. Jadi pasien misalkan ID sini ke ID pasien seharusnya ya. Saya salah menamakan aja ini ya. Oke, sebentar akan saya revisi dulu untuk nama yang di sini. Harusnya di sini ada pasien dan di sini tidak ada ID ya. Salah. Oke, saya akan revisi terlebih dahulu. Nah, setelah saya revisi, sekarang tabel pasien ada di sebelah sini ya. Dan sini tabel pasien ternyata tadi hanya terbalik saja untuk menaruh tabelnya ya.
Terus kita create lagi, lanjut untuk yang ID dokter ini. ID dokter sini ya, reference key-nya dari ID dokter sini. Nah, ini sudah selesai ya. Untuk relasinya seperti ini bentuknya, lalu kita bisa save. Nah, sudah kita save. Kita save. Selanjutnya kita akan menuju fungsi-fungsi dari data manipulation language atau DML. Jadi dalam data manipulation language itu kita bisa melakukan beberapa perintah ya. Salah satunya itu adalah contoh insert. Jadi di PHP admin juga bisa insert ya. Kita bisa menggunakan CMD ataupun di PHP admin. Cuman dengan prosedur yang berbeda gitu, dengan cara yang berbeda. Kalau misalkan kita ingin add di table pasien, kita ke pasien, lalu kita masukkan ke table insert ini. Nah, di sini kita akan masukkan ID-nya. ID pasien value-nya misalkan maksimal 3 integer, misalkan 01 untuk nama pasien misalkan Yuji. Jenis kelamin misalkan L, laki-laki, alamat pasien misalkan alamat pasien yaitu ini misalkan alamatnya adalah sudah mengcopy. Nah, di sini alamatnya ini. Lalu habis itu kita akan go aja. Kita go. Dan misalnya kita lihat di scale, di struktur. Terus ini di browse. Dan di sini sudah ada satu data ya. ID pasien 1. Nama pasiennya adalah Budi, jenis kelamin laki-laki, dan alamat pasiennya ini. Seperti itu. Jadi ada ID pasien, ada nama pasien, jenis kelamin, dan ada alamat pasien gitu. Nah, gimana sekarang kalau misalkan kita add-nya melalui CMD ya? Sebenarnya langkahnya agak lumayan panjang juga kalau misalkan kita ingin insert di CMD ya. Menggunakan perintah insert ya. Insert into pasien, insert into table, nama table-nya. Kita add, terus kita masukkan value-value-nya, misalkan ID pasien, lalu nama pasien, lalu seterusnya adalah jenis kelamin, itu alamat pasien ya. Kita ketik values untuk mengisi ya, sesuai dengan table yang kita isi di atas itu, yang ID pasien, nama pasien. Jadi kita mengisinya berurut. Yang pertama itu ID pasien, misalkan ID pasiennya ada 2, pasiennya ID pasiennya 2, value-nya, nama pasiennya yang kedua ini misalkan Ibu Rahma, terus jenis kelaminnya adalah perempuan karena tadi kita menggunakan variabel karakternya 1 ya, jadi kayak simbol aja. Lalu untuk alamat, misalkan kita akan taruh alamatnya itu ini, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Kita kalau untuk nama kita harus pakai string ya, string. Ini juga string ya, harus string, ini juga string. Nah, jika sudah, kita enter. Query sudah terinput. Jadi kita misalkan show mau lihat insertan table-nya itu, kita tinggal pakai perintah select bintang from pasien. Kurang titik koma ya, jangan lupa titik koma. Nah, di sini sudah tampil ID nama pasien baru kita yang kita add di CMD sama yang di PHP MyAdmin. Nah, kalau misalkan kita lihat di PHP MyAdmin juga, itu bakal ada ya, kita refresh. Nah, di sini sudah ada Rahma.
Ini yang kita add di CMD tadi ya. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu misalkan kita ingin menjalankan perintah select di phpMyAdmin, itu cukup mudah. Kita tinggal ke sini, ke table ini, lalu kita edit. Misalkan kali ini saya mau select nama pasien aja. Misalkan kita ingin nge-select nama pasien dan jenis kelaminnya aja, jenis kelamin from pasien, from pasien. Nah, disitu kita go. Nah, yang ada sekarang tinggal nama pasien dan jenis kelaminnya. ID pasiennya tidak ditampilkan dan jalan atau alamat pasiennya itu juga tidak ditampilkan. Jadi ini bisa kita fleksibelkan ya. Misalnya kita ingin mencari data apa. Misalkan juga saya ingin mencari gimana kalau misalkan saya ingin mencari jenis kelaminnya itu hanya laki-laki aja. Nah, itu bisa juga. Nanti yang muncul hanya laki-lakinya aja. Ups, sorry. Jenis kelamin terus sama dengan ya. Oh. Nah, ini dia. Sudah ada. Jadi yang muncul itu cuman pasien dengan yang jenis kelaminnya L dengan atribut nama pasien. Misalkan kita ingin melihat juga kalau bagaimana ID pasiennya itu berapa gitu ya, kita tinggal tambahkan aja di sini ID pasien dengan kondisi di mana jenis kelaminnya itu harus L gitu, harus laki-laki. Kita tinggal go. Di sini juga langsung dimunculkan ID pasiennya. Jadi ini bisa kita lakukan di phpMyAdmin ataupun di CMD tadi ya. Kurang lebih sama kalau untuk perintah yang ada di phpMyAdmin ini dan di CMD ya, itu sama. Nah, untuk selanjutnya kita ada perintah select join ya. Jadi kayak misalkan kita mau menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter, terus data tersebut misalnya kita mau menunjukkan nama pasien waktu periksa, resep, sama nama dokter. Berarti kan itu kita harus menggunakan 3 table yang terlibat gitu, yang memberikan informasi-informasi yang kita inginkan, kayak waktu periksa itu ada di dokter, pasien dokter ya. Terus kalau untuk nama pasien itu ada di pasien, habis itu lalu ada resep itu ada di pasien dokter juga, lalu untuk nama dokter itu ada di table dokter. Nah, gimana kita kalau mau menampilkan dari tiga table berbeda itu dari atribut-atribut yang kita inginkan tadi gitu. Jadi caranya itu kita perlu untuk di SQL dan di CMD itu sama caranya. Jadi kita ingin menggunakan misalkan di sini ya, kita edit di sini select, kita ganti P nama pasien, terus ada PD waktu periksa, PD resep, lalu ada D nama dokter. Nah, enter. Ini from pasien kita tambahkan lagi join pasien dokter PD dan on ID pasien sama dengan PD ID dan kita kasih join, on-nya gede ya, kasih join juga PD join dokter D, dokter D
tidak ada ini. Nah, on PDID dokter sama dengan ID dokter ya. Where akan kita nggak usah pakai situasi atau kondisi ya. Sampai sini aja. Misalnya kita misalkan go, seharusnya bisa sih. Nah, jadi di sini akan menampilkan nama pasien, waktu periksanya kapan, resep yang dikasih oleh dokter siapa, itu ada di sini. Nah, di sini kita bisa menampilkan ya. Sudah terlihat. Nah, kalau dilihat di sini ini kan ada P ya. P itu kayak nama alias dari table yang ingin kita ambil gitu datanya. P ini alias name dari table pasien. Jadi kita menggunakan aliasnya itu P gitu. Nama depannya. Terus PD ini apa? Ini untuk pasien dokter. Nah, untuk tabel pasien dokter karena waktu periksa itu ada di tabel pasien dokter itu. Jadi kita men-select nama pasien di tabel pasien dokter. Waktu periksa, pasien dokter juga di resep. Dan di dokter itu nama dokternya. Ya, di tabel dokter itu untuk mengambil nama dokternya. From pasien itu pasien P ya, pasien. Untuk ini P-nya itu tabel pasien. Terus untuk join-nya itu kita menjoinkan pasien dokter itu di table pasien dokter ya. Nah, kalau untuk join itu sebenarnya bisa kita tulis kayak gini ya. Nah, bisa kita tulis juga untuk kayak gini. Nah, kalau untuk join itu dia fungsinya untuk menggabungkan baris-baris dari dua table berdasarkan hubungan antar kolom gitu. Misalkan sini ada join pasien dokter ya. Artinya dia mengambil data dari table pasien dan digabungkan dengan data dari pasien dokter hanya jika ID pasien itu cocok gitu. Kayak pasien itu digabungkan dengan pasien dokter berdasarkan ID pasien gitu. Kan ID pasien. Terus lalu untuk join dokter ini kemudian berdasarkan ID dokter gitu. Pada pasien dokter itu digabung lagi dengan dokter berdasarkan ID dokternya. Seperti itu. Jadi kayak menggabungkan semua atribut ya dari masing-masing table. Tapi misalkan penjelasannya kurang lengkap bisa mohon untuk dikoreksi ya untuk Bapak tutor. Lalu selanjutnya kita bisa select dengan fungsi matematika ya. Jadi di sini misalkan kita mau select count untuk menghitung banyaknya pasien yang telah terdaftar gitu. Count misalkan kita count mau ID pasiennya berapa ya? ID pasien from pasien. Ya. Ketika kita go, sebenarnya ada dua. Karena saya baru mendaftarkan 2 pasien saja gitu dalam table pasien, cuma ada 2. Nah, seperti itu. Ada lagi untuk zoom, min, dan max ya. Contoh-contoh lainnya seperti itu. Lalu di MySQL kita juga bisa menggunakan select fungsi string ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan menggunakan select fungsi string itu untuk mencari data pasien berdasarkan data dari kiri atau dari kanan dari sebuah nama kolom ya. Jadi kayak misalkan saya ingin mengambil data dari kiri, select from pasiennya dan dihapus from pasien dari table pasien ya, where kondisi dimana leftnya itu adalah pasien misalkan jumlah karakter yang ingin diambil itu 2 gitu dari sebelah kiri, berarti kan jalan ya jadinya JL yang diambil itu JL.
Nah, itu coba kita masukkan. Kita go. Nah, yang muncul ini adalah semua yang mencakup JL itu akan dimunculkan gitu. Jadi karena semuanya emang ada JL ya, ya jadi semuanya dimunculkan gitu. Seperti itu. Lalu di sini ada select between ya. Select between itu seperti kita ingin memilih kondisi di mana kita ingin memilih banyaknya data yang ingin kita ambil gitu dari satu patokan kolom. Misalkan saya mau ngambil data pasien dari ID pasien 1 sampai 3. Jadi where ID pasien itu between 1 dan 3. Nah, dia yang muncul nanti akan ID nomor 1 sampai 3 aja gitu. Yang muncul untuk di show ya. Misalnya kita go. Nah, di sini ada ID 1 sampai 3 aja yang muncul. Seperti itu. Lalu di sini kita juga bisa menggunakan perintah select like ya. Misalnya kita ingin mencari alamat pasien. Dari kolom alamat pasien yang sama atau memiliki kata di dalamnya itu ada kata Jakarta gitu. Nah, jadi dia akan memunculkan informasi pasien yang dimana alamat pasiennya itu sama dengan Jakarta gitu, atau setidaknya ada kata Jakarta di dalam alamatnya gitu. Misalnya kita go, nah dia akan memunculkan yang satu ini aja karena kebetulan saya insert yang namanya pasien ini dan alamatnya di Jakarta cuma satu. Misalkan ada alamat lainnya juga yang ada di Jakarta, maka dia akan muncul juga gitu di sini. Seperti itu. Lalu kita juga bisa menggunakan select order by ya. Ini dimana kalau kita misalkan cuma menampilkan atau ingin menampilkan data secara pengurutan data gitu. Terdapat dua jenis gitu, ada yang ascendant yang menaik sampai descendant itu yang menurun gitu. Jadi untuk rumusnya itu seperti ini, misalkan from table apa pasien misalkan. Lalu kita ingin order by by order by-nya itu ID pasien. Nah, kita tinggal tentukan mau yang ascendant atau yang descendant. Oke, kita coba dua-duanya deh. Yang pertama kita coba descendant. Nah, jadi kita akan menampilkan data yang paling besar dulu sampai yang terkecil itu menurun. Nah, gimana kalau misalkan kita menaik? Ya kita tinggal ganti aja ascendant seperti ini. Kita go, maka data yang muncul dari yang terkecil sampai yang terbesar menaik. Jadi angkanya datanya itu menaik. Seperti itu. Lalu ada juga kita bisa menggunakan select by group by ya. Jadi misalkan kita ingin mencari, mengelompokkan atau memunculkan informasi data terkait pasien yang berdasarkan jenis kelamin. Itu kita bisa gunakan perintah group by ya. Group by. Group by-nya itu jenis kelamin. Misalkan kita go, jadi cuma ada 2 jenis kelamin gitu. Karena memang cuma ada 2 gitu. Misalkan ada jenis kelamin 3 ya bakal muncul satu lagi gitu. Walaupun memang ada nama pasien lainnya yang mungkin ada jenis kelamin lain gitu. Kayak misalkan ada perempuan lagi satu lagi, cuman karena kita menentukannya by jenis kelamin, jadi yang dimunculkan cuma 2 aja gitu. Seperti itu. Lalu ada fungsi update ya. Jadi fungsi update itu kayak kita ingin update dari isi data table mana, misalnya pasien. Kemudian dengan setnya itu nama pasien misalkan. Kita mau ganti nama pasien itu, misalkan kita ganti jadi
em, apa namanya, Mephisto misalkan. Lalu di mana ID pasiennya itu harus sama dengan 1. Jadi yang akan digantikan namanya adalah ID nomor 1 digantikan dengan nama pasien ini. Jadi ketika kita update, maka ID pasien nomor 1 ini berubah namanya, nama pasiennya itu menjadi Mephisto gitu. Jadi set ini adalah nama kolomnya ya. Dimana kolom ID pasien itu 1, maka akan berubah namanya. Coba kita tes go. Nah, itu kita bisa cek ya. Nah, di sini berubah jadinya. Yang tadinya namanya Budi, sekarang jadi Mephisto. Karena yang berubah cuma namanya aja, alamatnya tidak. Jadi yang berubah cuma namanya aja gitu. Kalau ingin merubah semuanya ya kita bisa nambahkan kolom lainnya gitu. Tadi di set tadi ya. Karena setnya tadi cuma nama pasien, jadi yang berubah nama pasiennya aja. Seperti itu. Lalu ada fungsi delete juga ya. Kita bisa menggunakan delete di sini. Oh ya, untuk fungsi-fungsi tadi itu juga bisa dijalankan di CMD ya. Jadi sama perintahnya, delete. Nah, kita mau delete dari table mana? Dari table pasien. Terus di mana ada kondisi di mana misalkan kita mau mendelete ID pasien nomor berapa gitu. Kan kita mau mendelete yang nomor 1. Seharusnya yang akan ke delete itu adalah yang nama pasiennya Mephisto ya. Coba kita go. Oke. Nah, yang ke delete yang nomor 1. Jadi yang nomor 1 sudah tidak ada di database. Oh, sorry, di table pasien ini ya. Mungkin video tugas 2-nya sudah cukup sampai sini aja. Karena juga sudah cukup panjang juga ya durasinya, dan kita sudah mencoba beberapa perintah juga yang bisa dijalankan di SQL. Jika ada kekurangan ataupun kurang tepat dalam penjelasan tugas 2 ini, saya mohon untuk dikoreksi dan diberi saran dan kritik juga bisa ya. Dan ya, mungkin segitu aja kata-kata penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.